Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 652. Halo pekerja baru. Tolong angkat kardus ini bawa ke atas. Setelah itu lu kembali bersihkan lantai lagi. Paijo pun membawa barang-barang yang diambil dari mobil pick-up. Sudah lebih 6 kali Paijo diperintah begitu. Paijo pun mengerjakan tanpa menjawab menolaknya. Rupanya Paijo sedang training cleaning service di perusahaan yang lainnya. Sudah berjalan 2 hari bersama pekerja-pekerja baru lainnya. Paijo tak bersama Iwan karena masih pelatihan, dan pegawai perusahaan ini pun sangat senang karena bisa memerintah banyak orang. Sebab di sini ada banyak pekerja baru. Hingga di antaranya ada yang bilang, "Enak nih di sini, kita kayak raja. Apapun tinggal perintah, tak perlu susah-susah. Perusahaan kayak hotel bintang 5. Kita mendapat fasilitas mewah." Hahaha, semua tertawa. Dan satunya pun berkata, "Iya benar itu Jovanka. Semenjak ada banyak pegawai baru yang di-training di sini, semua pekerjaan kita jadi ringan. Semua orang merasakan yang sama. Baik pegawai kelas biasa, pegawai kelas menengah, ataupun pegawai atasan. Semua menjadi senang, karena pimpinan kita Pak Johan yang top orangnya. Membuat peraturan yang menyenangkan. Tiap-tiap bagian diberi pembantu, yakni pekerja yang lagi training, yang harus siap diperintah. Asyik sekali nih Pak Johan bos kita. Mengerti kita-kita semua. Rupanya, ada sekitar 100 orang yang lagi pelatihan kerja cleaning service di sini. Termasuk pula Paijo yang ada di perusahaan ini. Sedang ribuan pekerja lainnya ditaruh di perusahaan yang berbeda-beda. Dibagi-bagi rata. Di banyak perusahaan juga, mereka ada yang senang, ada yang gembira, ada yang bahagia, karena tempat pekerjaannya menyenangkan. Atasannya baik-baik semua, dan apesnya, Paijo temannya Iwan, yang tak pernah kerja di kota, baru pertama merasakan training pelatihan. Mendapat perusahaan yang tak baik, para atasannya yang suka memerintah, sombong dan suka menghina. Paijo yang tak berpengalaman itu kemudian dipanggil pegawai kantor yang ada di seberangnya. Seorang laki-laki berdasi bilang ke Paijo, "Lu sini pekerja cleaning service. Cepat lu bersihkan sepatu gua ini. Semir yang rapi. Lu kerjakan dengan hati-hati. Setelah itu lu bersihkan motor gua di sana. Tadi kena air hujan. Lu pakai kain yang halus." Paijo menjawabnya, "Baik Pak, saya akan kerjakan." Dari pagi kerja, Paijo sudah banyak diperintah mengerjakan hal yang berbeda-beda. Bukan cleaning service yang dipikirnya, melainkan pekerjaan yang lain-lain. Bercampur-campur pula. Dan Paijo yang duduk sambil memegang sepatu, menyemir di teras seperti pembantu. Paijo pun teringat Iwan temannya. Paijo berkata dalam hatinya, "Jadi begini Iwan dulu bekerja. Pasti pertama akan banyak sulitnya. Jadi aku harus lebih bisa kuat lagi. Akan mengerjakan semua perintah. Namanya juga cari uang untuk biaya nikah. Tak apa lelah dan susah. Semua akan aku jalani." Paijo bersemangat, karena mengira pekerjaannya memang normal. Apalagi teringat calon istrinya. Paijo pun melamun, hingga sepatu yang dipegangnya terjatuh. Terkena debu lantai di bawah. Pegawai itu melihatnya langsung berkata, Lu pembantu, lu kerja apa menghayal? Sepatu gua jadi kotor begitu. Blow on lu orang. Goblok amat jadi pesuruh. Sini-sini balikin sepatuku. Bukannya jadi bersih malah kotor begini. Kurang ajar sekali lu ini." Paijo dimarahi pegawai menengah. Dibodoh-bodohkan segala. Paijo pun tak tersinggung, karena memang merasa salah. Apalagi merasa seorang bawahan. Paijo pun tetap tenang. Tak tersinggung ataupun marah. Karena semua demi kerja. Demi mendapat uang bekal nikah. Paijo pun menyesal, meminta maaf pada pegawai itu. Tapi Paijo malah diusir. Pegawai itu bilang, "Cepat-cepat lu pergi sana. Tahu gini mending gua suruh pegawai training yang lainnya.
Daripada lu pekerja yang bodoh. Ayo tinggalkan tempat ini. Bikin mata gua sepet melihatmu. Sementara itu, pekerja yang training di sini pun banyak di antaranya mendapat perlakuan yang tak menyenangkan. Terutama di tempatnya Pak Johan sang pimpinan. Di situ yang banyak pegawai kelas 1 mempunyai sikap yang angkuh. Saat ini pun sudah ada korbannya. Salah satu pegawai training yang baru dimaki-maki dan dimarahi hanya karena kurang bersih kerjanya. Pegawai kelas 1 itu pun ada yang bilang, "Sudah kamu tak bisa jadi cleaning service. Tanganmu ini tak terampil kerjanya. Tanganmu kan tak sempurna, cacat sejak lahir atau bekas kecelakaan. Kok bisa-bisanya orang kantor sana menerima kerja? Jadi kamu saya hentikan. Tak lolos pelatihan. Besok jangan masuk ke sini. Kamu jangan melanjutkan." Dengan tanpa perasaan, pegawai kelas 1 itu memecat kerja orang yang berkebutuhan khusus. Bahkan itu seorang wanita. Sungguh keterlaluan. Pekerja baru wanita itu langsung menangis jadinya. Dihina dan direndahkan. Dipecat tanpa surat peringatan. Pekerja baru itu pun keluar dari kantor utama itu. Kemudian bercerita pada teman-temannya kalau dia diberhentikan, tak lolos pelatihan kerja, akibat tangan sebelah yang sakit. Tangannya yang tak sempurna. Dia bernama Fitri, curhat pada sesama cleaning service. Bercerita pada teman-teman barunya, termasuk Pak Ijo, yang mendengarnya juga. Pak Ijo pun merasa kasihan, tapi Pak Ijo tak bisa membantunya. Sebab dirinya juga orang biasa. Pak Ijo pun tak terbesit di pikirnya kalau temannya adalah Iwan, mengenal Kenshin pula. Tapi berhubung ini suasana kerja, Pak Ijo yang masih merasa lelah seharian diperintah sana-sini. Pak Ijo pun jadi lupa, tak memikirkan itu. Kemudian beberapa orang pun dipanggil. 2-3 orang untuk memindahkan lemari. Tempatnya ada di kantor utama. Ruangan Pak Johan bos pimpinan di sini. Pak Ijo pun ikut serta. Di saat itu Fitri yang baru dipecat kerja berkata pada Pak Ijo dan lainnya, "Oh ya, kalau kerja di situ yang hati-hati ya. Jangan sampai membuat pegawai kelas 1 di situ menjadi marah. Atau kalian nanti terkena teguran. Bisa bernasib sama denganku ini." Pak Ijo pun mengiyakan, bersama 2 orang rekannya, menuju tempatnya Pak Johan. Saat sampai ruangan itu, mereka pun langsung ditanya nama masing-masingnya. Salah satu pegawai di situ pun ada yang bilang, "Apa namamu Pak Ijo? Lucu amat namamu, kayak nama kampungan. Kamu dari desa ya rupanya. Dilihat dari asalmu, yang kamu tulis di alamat ini." Pak Ijo pun menjawabnya, "Iya Bu, benar saya dari desa. Baru datang ke kota dan dapat kerja." Pegawai kelas 1 itu pun bilang, Sudah lu tak usah cerita. Tak penting amat lu bicara. Pekerja kelas bawah saja pakai menjelaskan. Oh ya Bejo, ada pekerjaan untukmu. Pindahkan lemari yang di sana ke samping pintu itu. Ada 5 lemari yang harus dipindah tempatnya. Saat itu pegawai kelas 1 lainnya terlihat sibuk bekerja. Mereka pun sesekali memperhatikan. Nampak pula bos Pak Johan ada di meja kerjanya. Sedang 2 teman kerja Pak Ijo disuruh membersihkan toilet kantor. Hanya Pak Ijo yang mengerjakan kerja yang berat. Kemudian pegawai itu bertanya, "Oh ya Bejo, apa kamu sanggup kerja sendiri? Soalnya kita tak ingin ramai-ramai orang di sini. Jadi saya minta kamu saja yang mengangkatnya." Pak Ijo pun akan menjawabnya, tapi keduluan oleh hal yang tak bisa ditahannya. Tiba-tiba terdengar suara, bret-bret tret-tret, bret-bret tret-tret. Pak Ijo kentut, didengar pegawai kelas 1 di situ. Semua pun langsung marah jadinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.